Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selamat Irfan Bahtiar akan membawakan resumen buku berjudul Kebelet Kaya karya Margo. Bab pertama adalah yaitu bagaimana mulainya. Yang pertama adalah beraninya itu muncul dari dalam. Seseorang entrepreneur ditempuh dari jalan yang sulit dan keras, maka akan secara alami akan ada enzim kepemimpinan yang keluar dari diri tersebut. Jika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, itu sangat mudah. Yang terpenting hanyalah memberanikan diri untuk menjadi seseorang yang handal. Yang kedua adalah lakukan segera. Jangan hanya mempunyai ide saja, tetapi lakukanlah sesegera mungkin. Jika tidak dilaksanakan, gagasan kita tidak akan memiliki kemampuan. Yang ketiga, kuasai secara detail. Untuk mengawali sebuah usaha, jangan sampai tunggu terampil. Mulailah dahulu dari proses dan akan mengajarkan kita untuk menjadi terampil. Yang keempat, berbeda itu strategi. Semua cara pasti mempunyai perbedaan, sehingga perbedaan tersebut merupakan strategi untuk menjadi sukses. Yang kelima, berjuang butuh siasat. Bertahan itu bukan hanya berbanding diri di tempat, melainkan harus berani berbuat eksperimen untuk membuat hal baru. Yang keenam, melakukan investor. Seorang entrepreneur harus memiliki jiwa penakluk, karena ia harus bisa menaklukkan investor untuk menggapai mimpi-mimpinya. Nah, bab 2, bagaimana menjadi entrepreneur. Yang pertama adalah bermulai dari impian. Seorang entrepreneur harus mempunyai impian. Impian tersebut yang akan menjadi motivasi yang paling besar untuk terus berjuang. Yang kedua adalah lihat kebutuhan sekitar. Terciptanya peluang bisnis terjadi karena sebuah bisnis yang dijalankan untuk melihat wawasan. Kita harus memperbanyak ikut serta seperti acara seperti seminar, kegiatan sosial, dan lainnya untuk bertukar informasi. Pertukaran informasi tersebut kita bisa melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan di sekitar kita. Yang ketiga, empati membuat kita terlibat. Empati adalah mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Entrepreneur harus memiliki jiwa empati, karena kalau kita bisa memahami orang lain, maka orang lain pun akan bisa memahami apa yang kita rasakan. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Seorang pembisnis harus jeli dalam melihat keadaan mangsa konsumennya, karena kita harus memberi nilai lebih dari produk lainnya. Yang kelima, menjual barang plus manfaatnya. Produk yang kita jual jangan hanya terfokuskan pada kegunaannya saja, tetapi kita harus bisa memberikan manfaat lainnya kepada para konsumen. Yang keenam, mewujudkan mimpi pelanggan. Ketahuilah, secara pelanggan kita adalah para konsumen puas dengan hasil yang kita kerjakan. Yang ketujuh adalah peluang tergantung cara melihatnya. Setiap daerah pasti mempunyai peluang bisnis berbeda-beda, sehingga diri entrepreneur harus bisa melihat peluang apa yang kita butuhkan di daerah tersebut, entah sektor barang atau jasa. Bab yang ketiga adalah membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Terdapat perbedaan yang mencolok antara wirausahawan dengan pekerja atau pegawai. Mereka yang berusaha lebih ajak atau matang secara psikologi, sedangkan para pegawai keahliannya ajak tetapi digaji lebih dalam ternyata masih rentan. Yang kedua, adrenalin dan seni berhutang. Apa saja perbedaan seorang entrepreneur dengan ordinary people adalah orang banyakan. Jika ada sebuah fenomena, seorang entrepreneur akan langsung melihat sebuah peluang, dan biasanya akan melihat sesuatu yang sulit, negatif, ancaman, atau bahkan tidak dapat melihat apa-apa. Jika ternyata keduanya melihat peluang, biasanya tidak berani menjalankan peluang tersebut dan biasanya hanya berkomentar terhadap fenomena itu. Namun bagi seorang entrepreneur, mereka berani melakukan dan mengambil resiko jika ternyata keduanya berani mengerjakan peluang yang mereka lihat. Maka ordinary people biasanya akan menggunakan uang sendiri untuk mengerjakan, sedangkan entrepreneur akan membaginya dengan orang lain untuk mengurangi resiko dan membagi keuntungan kepada mitranya.
Yang ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Marketing integran bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data dan biasanya menggunakan pemikiran imajinatif pelanggan sehingga perilaku pesaing kemampuan menggunakan pikiran imajinasi adalah salah satu bagian terpenting dalam pengambilan keputusan. Kumpulan data lapangan bisa digunakan untuk menentukan strategi perang bisnis. Kumpulan data ini bisa berupa perilaku pasar, lokalisasi supplier, kompetitor, harga servis, dan yang diberikan harga lokasi bisnis yang akan dibangun. Yang keempat, bangunlah komunikasi. Komunikasi sangatlah penting. Tanpa kita sadari bahwa kita adalah korban ikan diprovokasi setiap harinya, dan dengan doktrin-doktrin kebenaran produk seperti pasta gigi, sabun mandi, sampo, bahkan perlengkapan barang tersebut kita beli karena merasa senang dengan produk tersebut. Dan yang mengagumkan, semua produk tersebut memang merupakan produk yang sangat laris sepanjang sejarah. Yang kelima, prediksi sebuah fenomena. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan keputusan para manajer andal dengan melihat sebuah fenomena ketika terjadi sebuah fenomena. Berusahalah untuk mendapatkan gambaran lengkap terlebih dahulu sebelum fenomena itu selesai. Kemampuan ini akan sangat berguna bagi entrepreneur sejati. Kemampuan kita memprediksi sebuah fenomena akan terlihat lebih matang ketika membaca peluang usaha. Kemampuan ini akan memberikan bisnis kita lebih aman karena kita sudah lebih dulu memprediksi pasar. Yang keenam, komentator yang bukan aktor. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena terlambat bereaksi dan didahului oleh orang lain dalam memanfaatkan sebuah peluang. Jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Itulah yang dinamakan bisnis. Selanjutnya yang bab keempat adalah hati seorang entrepreneur. Yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Untuk menjadi pengusaha, Anda tidak perlu memiliki pengalaman lebih dahulu. Jika kita akan memulai usaha, kita tidak perlu berpikir panjang atau merencanakan sesuatu yang kerjanya dulu semuanya. Lakukan apa yang dapat dilakukan, tangani semua hal yang terjadi sambil menjalankan bisnis tersebut tanpa ketakutan. Ketakutan biasanya muncul karena kita selalu siap dan banyak berpikir. Pada praktiknya, banyak hal yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mulai bisnis, walaupun tidak ada pelanggan. Kemampuan untuk tumbuh jika kita mengerjakan bukan hanya sekedar memikirkannya. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Banyak hal yang dipuji seorang entrepreneur, yaitu kebijakan dan kesabarannya. Sebuah kegagalan yang terjadi di awal akan membuat fondasi lebih siap dan kokoh, karena pada saat itulah justru kita sedang bersiap-siap atas semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Dan jangan terlena dengan kesuksesan yang akan dapat menjerumuskan, karena pada itu pandai-pandailah mengelola kesuksesan agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri. Yang ketiga adalah mengelola kegagalan. Dalam kehidupan kita kata gagal adalah suatu yang tidak enak didengar atau dirasakan. Dalam menjalani kemampuan, kita sering berusaha untuk menghindari kegagalan. Banyak orang tidak memahami arti kegagalan, dan banyak juga yang berpendapat bahwa mereka yang gagal adalah seorang pecundang. Namun ketika mereka terus berusaha, walaupun gagal datang, mereka itu adalah pemberani yang harus disegani, karena menyadari bahwa proses pembelajaran baru saja dimulai. Banyak yang memilih untuk tidak membeli apa-apa atau tidak melakukan apa-apa. Semua itu dilakukan demi menghindari sebuah kegagalan. Namun jika kita menjadi seorang atau melakukan sesuatu, bersiaplah untuk gagal. Namun jangan pernah berhenti untuk berusaha. Yang keempat adalah mengelola stres. Jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi stres atau tertekan. Biasanya keputusan dalam kondisi panik hanya menghasilkan keputusan yang salah dan seringkali merugikan. Yang kelima, fokus pada masalah. Sebuah usaha harus dilakukan ekstra hati-hati dan telaten. Mata harus fokus, kedua tangan mungkin terkoordinasi dengan baik, pencahayaan yang baik, dan suasana sebisa mungkin hening. Filosofi tersebut sama halnya dengan seorang entrepreneur saat menghadapi kendala SDM.
Yang kurang kompetitif terjadi karena kurang pelatihan dan motivasi. Jika selama ini kita bisa memfokuskan pada suatu hal, segala peluang akan terlihat dengan jelas. Yang keenam, mencari cara terbaik. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sumber bahan baku yang melimpah dan murah adalah hal utama karena bahan baku akan mempengaruhi ongkos produksi. Disinilah kemampuan seorang entrepreneur diuji. Bagaimana kita jeli untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas baik, tetapi dengan harga yang terjangkau. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan kepada bisnis yang sedang kita jalankan. Titik sebab usaha yang kita bangun tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak terkait, misalnya dengan produsen dan konsumen. Selanjutnya adalah bab 5, pola pikir entrepreneur. Memanfaatkan resiko. Seorang dengan mental entrepreneur tidak selamanya harus memiliki usaha sendiri dan sama dia bekerja dengan orang lain atau lembaga lain. Namun biasanya mereka akan menganut sistem bagi hasil karena mudah memprediksi dan penuh tantangan. Sehingga seorang entrepreneur menggunakan fasilitas orang lain adalah sebuah metode ampuh untuk dicoba. Entrepreneur sejati adalah seorang yang berani mengambil resiko dengan cloud risk, yaitu sudah mempertimbangkan terlebih dahulu resiko yang akan terjadi. Yang kedua, cerdas melihat peluang. Seorang entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Entrepreneur sejati tidak bisa membiarkan begitu saja sebuah peluang yang dilihatnya. Hasrat akan tinggi untuk langsung bereaksi ketika melihat peluang. Jika kita sudah sampai di level ini, bersyukurlah, karena secara spiritual kita telah memiliki kesadaran kaya. Yang ketiga, jangan cepat puas. Begitu tercapai yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target tercapai, target yang lebih tinggi akan dipasang seakan tidak pernah berimbang karena di sana kehidupan berputar dinamis. Jika kita berdampingan dengan seseorang entrepreneur, ide-idenya akan mengalir terus. Ide adalah darah seorang entrepreneur. Keseimbangan adalah kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan yang dilakukan terus-menerus disebut VK. Maka yang memiliki semangat akan terus-menerus melakukan penyempurnaan di bidang yang mereka kuasai. Selanjutnya adalah bab 6, tugas dari seorang entrepreneur. Yang pertama, kreatif itu berbeda. Jiwa kreatif seorang entrepreneur adalah sangat dibutuhkan. Jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebab kegagalan. Carilah motivasi lain dalam bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Berdayakan dan jadikan mereka sebagai alat aset yang sangat berharga. Yang kedua, mengelola sumber daya. Kemampuan seorang entrepreneur untuk mengelola sumber usaha adalah mutlak karena ini adalah langkah kedua setelah mereka berani untuk memulai usaha. Secara praktik, kemampuan manajerial lebih mudah dijalani. Singkatnya, manajemen bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang mengatur alat sebuah permasalahan bersama pihak lain. Seorang manajer yang handal harus mampu berkoordinasi dengan SDM yang dimilikinya. Banyak contoh usaha perseorangan yang tidak bisa berkembang dengan baik dikarenakan kemampuan manajerialnya sangat lemah. Yang ketiga, komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seseorang dalam mengendalikan dan mengenal potensi dirinya, atau dengan kata lain, karisma. Hal ini sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam pembawaan diri, bersosialisasi, dan berbisnis. Seseorang dengan soft skill tinggi pasti memiliki hubungan pribadi yang baik. Seorang entrepreneur sejati harus memiliki kerendahan hati, rasa simpati, kepercayaan yang tinggi, keyakinan, dan citra diri, optimisme, dan positif thinking adalah hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik. Yang keempat, insting kepemimpinan. Kita hanya perlu memainkan fungsi pikiran. Semua hal bisa kita lakukan. Semakin sering mengasah tanggung jawab, semakin leadership kita akan mudah untuk muncul. Itu sama halnya dengan jiwa dan semangat yang melekat pada diri pemimpin. Terbukti bahwa kita tidak perlu menunggu suatu keadaan untuk membuat kita menjadi seorang pemimpin, tetapi justru kita
yang mengendalikan situasi agar jiwa leadership kita muncul. Selanjutnya bab ke-7, Zero Prinsip Entrepreneur. Mulai dari nol, seorang pembisnis bukan hanya bermodal dengan uang saja, tetapi banyak modal yang dibutuhkan seperti keterampilan, jaringan, leader, dan lainnya. Bangunlah sebuah kepercayaan kepada rekan kerja karena itu hal terpenting dalam sebuah bisnis. Yang kedua, jujur dalam bisnis. Kejujuran adalah hal utama bagi seorang entrepreneur. Dengan kejujuran, maka kita akan menimbulkan sebuah kepercayaan dalam usahanya. Yang ketiga, zero myth atau pengosongan pikiran. Seorang entrepreneur harus bisa mengkosongkan pikiran karena jika terjadi ketika menghadapi tantangan, kerumitan, dan terpaan masalah, maka pengosongan pikiranlah yang menjadi jalan pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedelapan, berbisnis tanpa uang tunai. Bukan mencari tapi dicari oleh modal. Modal dalam berbisnis bukan hanya uang, kelayakan juga dinilai. Jika ingin berbisnis tapi tidak mempunyai modal untuk memulai usaha, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk memberikan modal sebuah usaha. Kerjasama modal. Kerjasama modal yaitu modal uang dan keahlian. Sebuah masalah ditangani oleh ahlinya akan menuju tidak kehancuran. Yang memiliki arti kata harus mencari seorang sesuai dengan bidang keahliannya. Tetapi kita juga tidak lupa untuk tetap ikut terlibat dalam proses yang terjadi selama produksi. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Bisnis tanpa uang bisa diawali dengan konsep kerjasama. Kemudian keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Maka buatlah perjanjian yang rinci dan mudah dipahami. Kemudian pakai material untuk menguatkan perjanjian tersebut jika terdapat masalah di kemudian hari. Yang keempat, menjadi perantara. Ada banyak cara untuk agar mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. Salah satunya dengan menjadi seorang broker yang membuat jaringan antara penjual dan pembeli. Yang kelima, barter dengan pemasok. Barter akan menjadi sulit jika dinilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatan. Tetapi barter menjadi nilai lebih jika memiliki nilai tidak terwujud. Yang keenam, multifungsi. Entrepreneur harus belajar hal-hal baru karena semakin banyak yang dilakukan, maka akan semakin besar perusahaan yang dijalankan dan mendapatkan banyak keuntungan. Selanjutnya adalah bab 9. Daerah entrepreneur. Penilaian karakter yang baik. Bagi entrepreneur, latihan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan. Pengalaman ini harus senantiasa diasah selama berwirausaha. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Seorang pembisnis harus menyajikan sebuah servis yang baik dan bermutu. Yang ketiga, fokus itu awalnya cinta. Untuk mendapatkan fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Kemampuan fokus dapat membuat perubahan pada dunia bisnis yang sangat dinamis dan selalu bergeser. Yang keempat, memikat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita kepada kesadaran pikiran seorang sehingga dalam kondisi tertentu produk kita lah yang akan mereka prioritaskan. Yang kelima, berhitung sebelum berhutang. Memberikan kredit memang meningkatkan penjualan, tapi harus disertakan juga dengan sebuah persiapan dan ketelitian. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Dalam merekrut seorang karyawan atau mitra bisnis, gunakan naluri kita untuk memilihnya. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah yang hanya terlihat cocok dan terbaik menurut kita. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Bergeraklah terlebih dahulu untuk memulai usaha, kemudian menjadi mastering. Gunakan hal-hal instan yang tidak perlu berpikir panjang sehingga ide bisa dikerjakan dengan segera. Yang kedelapan, peluang itu membutuhkan kecepatan. Peluang terdapat banyak di lingkungan kerja, organisasi, dan lingkungan rumah. Lingkungan tersebut pastinya kita banyak memiliki kenalan dan peluang pun lebih mudah tercipta. Selain itu, banyak peluang yang tercipta dari sebuah hobi dan minat.
Untuk itu, temukanlah segera bakat kita dan kembangkan menjadi peluang. 9. Sosialisasi dan promosi. Sosialisasi yang baik tentunya akan menjadi sarana promosi yang bagus, dan pastinya kita tidak membutuhkan biaya besar untuk mengiklankan produk. 10. Pandangan jauh ke depan. Banyak cara dan strategi untuk mencapai banyak impian, yaitu dengan berpikir jauh ke depan dengan cara menabung dan berinvestasi. Selanjutnya adalah bab 10. Aturan main entrepreneur. Yang pertama adalah berpikir positif. Bagi seorang entrepreneur, berpikiran dan berperilaku positif akan banyak mendatangkan rezeki dan energi positif. Itu akan terasa nikmat dirasakan di hati jika suasana kerja dan tanggung jawab masing-masing divisi dilaksanakan dengan sikap positif. Pelanggan akan langsung dapat merasakan suasana tersebut pada produk dan jasa yang kita jual. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Ketika kita mulai usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar, karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Bersosialisasi dan berkarya adalah paket hubungan masyarakat yang baik. Yang ketiga, fenomena magis. Sejatinya, tolak ukur kesuksesan sebuah usaha tidak dilihat pada faktor magisnya. Bagi seorang entrepreneur, guru yang terbaik adalah diri sendiri. Tentunya Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita sendiri mampu membangun kredibilitas bisnis. Yang keempat, menjual butuh strategi. Seorang entrepreneur dituntut memiliki kemampuan dan kejeliannya dalam menghadapi kompetisi terhadap produk yang sejenis. Pesaing harus sehat dan jelas. Gunakan cara-cara yang memang tidak merugikan pihak lain, dan tentu saja jangan merugikan pelanggan. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman lama. Belajar dari pengalaman lama orang lain itu perlu dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, serta jangan lupa mensyukurinya. Yang keenam, berinvestasilah. Seorang entrepreneur kita diharapkan memiliki aset yang baik, dicadangkan untuk masa depan dan asuransi, atau menabung, sebuah contoh yang mudah dijalani. Selanjutnya adalah bab 11, budaya entrepreneur. Yang pertama, belajar dan berikan hal-hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati harus akan ilmu. Cukupnya ilmu akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Yang kedua, sportif tumbuh dari dalam. Sikap sportif seorang bisnis yaitu berani bertanggung jawab dan mencoba mencari peluang lain di sebuah permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kader. Dalam proses kaderisasi, biasanya seorang entrepreneur mengadakan pelatihan dengan tujuan untuk menciptakan kader yang berwawasan dan meningkatkan mutu suatu usaha. Yang keempat, budaya juang. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan, serta carilah peluang dalam kesempatan untuk berwirausaha. Yang kelima, menunda kesenangan. Seorang entrepreneur harus menunda memanfaatkan uang untuk kesenangan. Teruslah bekerja, membangun aset, dan terus memutar uang untuk aset. Selanjutnya adalah bab 12, sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Ketika melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses, berarti kita mempunyai mental bisnis. Dorongan tersebut sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan dan ada pada setiap individu. Dorongan dalam diri tersebut adalah self motivating atau motivasi diri yang didapatkan dari impian diri kita untuk segera diwujudkan. Yang kedua, jaringan orang lain. Cara yang harus dimiliki seorang entrepreneur yaitu kepandaian menggunakan jaringan orang lain. Karena itu adalah sarana sukses seorang pengusaha. Jika produk kita memang berkualitas, dalam waktu singkat produk akan diserbu pembeli, dan dari hal pembayaran mungkin kita tidak akan menerima uang dengan cepat. Namun setidaknya produk kita sudah dalam jaringan tersebut yang tepat untuk pemasaran. Semua dibutuhkan proses dan kesabaran serta keuletan dari pengusaha handal. Yang ketiga, tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus mempunyai kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain dan membangun bisnis. Gunakan tenaga orang lain dalam menjalankannya, sedangkan ide kita yang menangani. Dan jangan lupa untuk membagi hak mereka sesuai dengan tenaga yang telah diberikan.
Yang keempat, memahami salesmanship. Latihan diri seorang pengusaha melalui jenjang sales. Sales merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri. Jiwa seorang fighter diandalkan di sini. Banyak sekali pengusaha yang mengawali karirnya sebagai seorang penjual. Sales sendiri merupakan pekerjaan terhormat karena banyak sekali pelajaran yang didapatkan. Misalnya melatih mental, visi, dan kepemimpinan. Bekerja sebagai sales bisa membangun kepercayaan dari pelanggan, serta banyak mengenal orang lain. Hal ini merupakan sebuah jaringan yang memperkuat bisnis kita nantinya. Inilah yang akan memunculkan sebuah peluang bisnis yang memungkinkan hanya sekali seumur hidup. Sekian dari presentasi resmen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.